Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ditolak Tetap Mencintai. Ditolak tetap mencintai. Firman Tuhan terambil dalam ayat Alkitab yang sangat luar biasa, Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar mencintai dengan benar, bukan mencintai dengan cara yang bodoh. Dan biarlah ya Tuhan, kami diberikan sebuah pemahaman di dalam terang firman Tuhan, bagaimana memaknai cinta itu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ditolak tetap mencintai. Kalau itu terjadi kepada anak-anak kita, anak-anak kita berangkat sudah mulai besar, sudah gadis, sudah pemuda, lalu dia mencintai seseorang, kemudian sudah ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka harga diri orang tua juga akan kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Memangnya anak saya apa harus kemudian seperti barang gratis yang ditawar-tawarkan, lalu kemudian orang menolak dan tetap kita menawarkan diri. Tidak ada yang namanya cinta ditolak itu sebagai sesuatu yang indah. Maka dianggap di dalam kategori sebagai cinta yang sebuah kebodohan. Kalau sudah ditolak 1 kali, maka berhentilah untuk terus mencintai, apalagi kalau sampai mengejar-ngejar. Lalu apa yang dimaksud dengan ditolak tetap mencintai? Apakah itu sebuah kebodohan tatkala ditolak tetap mencintai? Namun, kalau kita belajar tentang makna kasih Allah, itulah cinta Tuhan. Berapa kali Tuhan itu cintanya itu ditolak oleh kita, oleh manusia. Tatkala Allah merancangkan adanya penciptaan di dalam dunia dengan seluruh isinya, jagat raya alam semesta, dan Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir, maka tentu ini adalah awal yang indah-indah saja. Namun tatkala kemudian Allah sudah mencintai dan manusia diciptakan sebagai ciptaan yang paling mulia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu apa yang terjadi? Apakah kemudian Adam dan Hawa berterima kasih? Ternyata tidak. Adam dan Hawa kemudian lebih mencintai suara iblis, lebih mendengarkan suara kegelapan, lebih mendengarkan suara setan. Itu yang diikuti. Bahkan ada sebuah niatan bahwa Adam dan Hawa di dalam hatinya ingin menggeser Tuhan, meniadakan Tuhan, kalau bisa menghilangkan Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan bagaimana iblis menggoda, mencoba, kalau engkau makan, maka engkau akan jadi sama seperti Allah. Maka niatan menggeser, niatan menghilangkan itu ada di dalam diri manusia. Apakah kemudian Tuhan berhenti mencintai? Sekalipun Tuhan mengatakan mengusir Adam dan Hawa dari Firdaus dengan serafi malaikat dan ada pedang di tangannya, namun cintanya tidak berhenti. Hukumannya berjalan, namun cintanya tidak berhenti. Allah menjanjikan akan adanya keturunan Daud, akan adanya sang juru selamat yang terlahir di bangsa Israel. Maka lahirlah Yesus. Lahirlah Yesus buat umat manusia, buat bangsa Israel dan seluruh manusia yang ada di dalam dunia setelah ditolak yang pertama. Lalu kita mengatakan bagaimana kelahiran Yesus pun diburu oleh Herodes. Semua anak yang di bawah 2 tahun itu dibasmi untuk dimusnahkan dengan sebuah harapan bahwa salah satunya ada Yesus yang kemudian terbunuh. Apakah kemudian Yesus berhenti mencintai? Tidak. Ditolak tetap mencintai. Sampai kemudian Yesus mati di atas kayu salib. Itu penolakan yang luar biasa oleh manusia berdosa. Namun Tuhan bangkit, Tuhan menghapus dosa manusia,
Bahkan Tuhan menjanjikan akan datang kembali yang kedua kali untuk menyebut setiap kita masing-masing, dan kita akan menikmati sebuah pemberian terbaik dari Allah, yaitu surga yang abadi dengan segala keindahannya. Dan Allah tidak hanya memberikan surga yang abadi, Allah tetap memberikan pemeliharaan, pendampingan, penyertaan, berkat yang tidak terkecuali orang berdosa, orang percaya, orang tidak percaya. Allah tetap memberikan berkat yang berkecukupan kepada semua umat manusia di dalam dunia ini. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa Allah adalah pribadi yang ditolak tetap mencintai. Lalu bagaimana sekarang urusannya dengan kita? Berapa banyak kita mencintai lalu kemudian kita putus asa karena cinta yang kita keluarkan kemudian tidak bergayung sambut, tidak mendapatkan katakanlah respon yang seimbang dan setimpal. Apakah kita akan mencintai dengan kebodohan? Tidak. Di dalam setiap cinta Allah yang ditolak tetap mencintai, tetap Allah memberikan hukuman, Allah memberikan ganjaran, Allah menjanjikan penghakiman. Tetapi penghakiman tidak akan menutup cintanya Tuhan kepada manusia. Hukuman tidak menutup cintanya Tuhan kepada manusia. Jadi dua hal terpisah antara hukuman dan antara dengan cinta Tuhan kepada kita. Marilah kita belajar daripada sebuah karakteristik daripada sifat Tuhan. Kita boleh menghukum, kita boleh memutuskan hubungan sementara waktu. Namun untuk membenci, namun untuk tidak mengampuni, itu adalah perkara yang tidak akan kita lakukan. Kita tetap akan mencintai dengan kasih Allah. Kita tetap akan mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita. Kita akan tetap mengharapkan semua hal yang baik kepada orang yang sudah kemudian mengkhianati kita. Siapa dia? Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin menantu, mungkin mertua, mungkin rekan kerja, mungkin sahabat kita yang di sekolah, di kampus, ataupun dimanapun juga. Maka cinta dan pengampunan itu akan tetap berlanjut, tidak pernah henti seperti mata air. Namun apakah kita akan mencintai dengan cara bodoh? Cara bodoh itu adalah kita mencintai kemudian kita dihabiskan, kita kemudian hancur. Tidak demikian. Kebenaran Allah tetap ditegakkan, keadilan Allah tetap ditegakkan, penghakiman Allah tetap berlaku. Dan itulah sifat daripada Allah yang luar biasa. Namun Allah itu tidak pernah berhenti mencintai, ditolak tetap mencintai kita. Kita bayangkan kalau Allah kemudian setelah ditolak oleh manusia berdosa, dia berhenti mencintai kita, maka habislah kita. Kita manusia berdosa, sebaik-baik apapun kita berulang-ulang menyakiti Tuhan, berulang-ulang mengkhianati Tuhan, berulang-ulang kita meninggalkan Tuhan, berulang-ulang kita kemudian menggeser Tuhan seperti Adam dan Hawa. Kalau bisa menghilangkan Tuhan dalam kehidupan kita, tatkala kita lancar, tatkala kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja, kita diberkati. Namun Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Seberapa banyak Tuhan ditolak oleh kita, Dia tetap mencintai kita. Maka inilah nilai-nilai yang sangat luar biasa sebagai orang percaya yang perlu kita maknai dengan baik. Tatkala di dalam diri kita terlalu banyak kebencian, rasa sakit hati, kepahitan untuk orang-orang yang sudah melukai kita, maka biarkanlah seluruh tingkah laku yang buruk itu ada di dalam penghakiman Allah. Namun kita tetap mencintai dia, kita tetap mendoakan dia, ada pertobatan, ada perubahan. Kita tetap mengampuni setiap dosa yang dilakukan kepada Tuhan, tapi itu terjadi kepada kita. Dengan demikian kita akan belajar bagaimana karakter Allah yang luar biasa, ditolak tetap mencintai. Dan kita pun dipanggil untuk memiliki karakter ilahi ini di dalam kehidupan kita. Kita tetap mencintai sekalipun ditolak. Kalau ada hal yang buruk yang dilakukan, biarlah kita serahkan kepada Allah sebagai hakim. Allah yang akan mengganjar, Allah akan yang menghukum, tapi bukan tangan kita yang melakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba berdoa untuk sekian banyak rasa sakit hati, kepahitan, penolakan, ditolak berkali-kali, dimanfaatkan, dihempaskan. Kami tetap bisa mencintai, apalagi itu orang-orang terdekat dengan kita. Dan kami akan tetap belajar untuk mengampuni setiap kesalahan yang ada. Dan masalah penghukuman, masalah ganjaran, masalah hal yang buruk itu bagaimana Tuhan balas, itu adalah hak Tuhan di atas segala-galanya.
Mau berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Karakter dari Allah ditolak tetap mencintai, dan biarlah itu pun kita akan adopsi di dalam karakter kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.